Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, firman Tuhan akan kita renungkan dari Lukas 22 ayat 4 dan 5 demikian. Lalu pergilah Yudas kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah dan berunding dengan mereka, bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus kepada mereka. Mereka sangat gembira dan bermufakat untuk memberikan sejumlah uang kepadanya. Saudara-saudara sekalian, pernahkah kita berniat melakukan sesuatu dan menemui jalan buntu? Tetapi tiba-tiba ada orang yang membuka jalan bagi kita. Bagaimana reaksi kita? Kita mungkin berkata dengan gembira, "Puji Tuhan, Dia telah membuka jalanku." Lalu kita melaksanakan niat tersebut tanpa berpikir lagi, apakah benar itu dari Tuhan. Padahal iblis juga bisa berbuat demikian. Itulah yang terjadi dengan para imam, kepala, dan ahli-ahli Taurat. Mereka ingin sekali membunuh Tuhan Yesus, tetapi mereka takut kepada orang banyak, sebab orang banyak itu sangat mengagumi Tuhan Yesus, dan oleh karenanya pasti tidak akan berpihak kepada mereka. Tiba-tiba datang Yudas yang berniat menyerahkan Tuhan Yesus untuk berunding dengan mereka. Maka tidak mengherankan jika mereka sangat gembira, bahkan bermufakat untuk memberikan sejumlah uang kepada Yudas. Mereka tidak merasa perlu menyelidiki siapa yang mengirim Yudas kepada mereka, apalagi menguji niat mereka sendiri apakah berasal dari hati yang mengasihi Tuhan. Padahal niat mereka jelas berasal dari hati yang jahat. Saudara, tidak semua hal yang membantu mewujudkan keinginan kita berasal dari Tuhan. Iblis juga bisa melakukannya, tergantung dari apa yang melatar belakangi keinginan kita tersebut. Jika kita menginginkan sesuatu yang berdosa, pasti bukan Tuhan, melainkan iblislah yang memberi jalan bagi kita untuk melaksanakannya. Tercatat di ayat 3 bahwa sebelum Yudas pergi kepada para imam itu, iblis telah masuk ke dalamnya. Ia bisa masuk ke dalam Yudas karena Yudas sendiri yang membuka pintu, dengan membiarkan hatinya dikuasai keinginan yang berdosa. Jadi, iblis memanfaatkan keinginan yang berdosa, baik dari Yudas maupun imam-imam kepala dan para ahli Taurat itu untuk mewujudkan niat jahat mereka membunuh Tuhan Yesus. Jadi, jangan terlalu cepat berpikir bahwa setiap jalan yang dibuka agar keinginan kita terlaksana pasti berasal dari Tuhan. Mari kita uji lebih dulu, apakah keinginan kita itu berasal dari hati yang mengasihi Tuhan? Apakah ada dosa, kepahitan, iri hati, dan lain-lain yang melatar belakangi keinginan kita itu? Mari kita mohon Tuhan menolong kita untuk dapat membedakan apa yang berasal dari Tuhan dan apa yang berasal dari iblis. Dengan demikian, kita terhindar dari tipu daya iblis dan menjadi alat kejahatan. Amin.